Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilal Nurul Fahmi dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 20. Di sini saya akan mengenalkan materi fisika tentang bab listrik statis. Yang pertama yaitu energi potensial listrik, yang kedua adalah potensial listrik, yang ketiga kapasitor. Dan ya langsung ke materi. Yang pertama yaitu energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah besarnya energi untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik tertentu. Nah, rumus energi potensial di sini yaitu EP sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R. Keterangan EP yaitu energi potensial listrik, muatannya Joule, K yaitu konstanta Coulomb, yang muatannya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kali Coulomb per segi. Q1 yaitu muatan sumber atau muatannya Coulomb. Q2 muatan uji, muatannya Coulomb. R yaitu jarak muatan uji dengan muatan sumber M. Nah, yang kedua yaitu potensial listrik. Potensial listrik adalah besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Rumus V sama dengan EP per Q2 yang dijabarkan menjadi K kali Q1 kali Q2 per R per Q2. Nah, di sini Q2-nya bisa dicoret karena ada dua, yang menjadi K kali Q1 per R. Dengan keterangan V sama dengan potensial listrik, muatannya volt, EP energi potensial listrik, satuannya Joule, K konstanta Coulomb, satuannya 9 kali 10 Newton 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat. Q1 sama dengan muatan sumber, satuannya Coulomb. Q2 muatan uji, satuannya Coulomb. R jarak muatan uji dengan muatan sumber, satuannya M. Nah, gimana sih cara menentukan usaha untuk memindahkan muatan? Nah, di sini ada gambaran ya. Q2 yaitu terletak di antara R1 dan Q yang akan dipindah ke Q2 dengan jarak R2 dari Q. Nah, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan uji Q2 dari posisi R1 ke posisi R2 dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan EP2 dikurangi EP1, atau W sama dengan EP energi potensial R2 dikurangi energi potensial R1, dan atau W sama dengan Q kali Q2 per R2 dikurangi Q kali Q2 per R1, atau W kali Q2 nya bisa dikeluarkan kali K kali Q per R2 kurangi K per R1. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal. Nah, gambarnya sebagai berikut. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter, Q1 sama dengan plus 10 pangkat negatif 12, Q2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 12, Q3 sama dengan negatif 10 pangkat negatif 12. Tentukan besar potensial listrik pada titik P. Nah, potensial listrik tadi kan rumusnya kan V kali K Q per R. Nah, karena ada 3 muatan, maka V sama dengan K Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3. Nah, kita masukkan angkanya. K tadi angkanya ini 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya tadi 10 pangkat negatif 12. Q2 nya tadi 3 kali 10 pangkat negatif 12. Q3 nya tadi negatif 10 pangkat negatif 12 per R1
R1-nya yaitu ini R1 7, R1 7, R2 3, R3 7. Nah, R-nya kan satuannya ini kan cm. Nah, tadi kan diketahui jarak muatan R-nya, jarak muatan uji dengan muatan sumber M. Nah, berarti 7 ini dikalikan dengan 10 pangkat negatif 2. Nah, kemudian yang R2 sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2. Yang R3 yaitu 7 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, kita hitung. Ini kita samakan penyebutnya, yaitu hasilnya 21. Nah, 21 ini dibagi 7 sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 12, yaitu ini hasilnya. Kemudian yang 21 ini dibagi 3, hasilnya 7 dikali 3, hasilnya 21 kali 10 pangkat negatif 12. Nah, yang kemudian 21 dibagi 3, hasilnya 21 dibagi 7, hasilnya 3 dikali negatif 10 pangkat negatif 12, yaitu hasilnya negatif 3 kali 10 pangkat negatif 12. Itu kita hitung, V sama dengan 9 pangkat 10 pangkat 9 20. Ini kita jumlahkan tadi, hasilnya 21 kali 10 pangkat negatif 12 per 21 kali 10 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita kalikan 21 kali 10 pangkat negatif 12 dikali 9 kali 10 pangkat 9, yaitu hasilnya 189 kali 10 pangkat negatif 3 per ini 21 kali 10 pangkat min 2, yaitu hasilnya 9 kali 10 pangkat min 1, atau bisa juga 0,9, satuannya volt. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitor. Pengertian dari kapasitor yaitu komponen elektronika yang berfungsi menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Nah, kapasitor tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitansi kapasitor dan rangkaian kapasitor. Kapasitansi kapasitor yaitu kemampuan kapasitor untuk menyimpan sejumlah muatan listrik pada potensi lain. Nah, yang rangkaian kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih kapasitor yang dibentuk untuk mendapatkan nilai kapasitor yang tepat untuk rangkaian elektroniknya. Nah, di sini ada susunan rangkaian kapasitor. Ini rumus-rumusnya. Muatan listrik atau Q besar pada susunan seri yaitu Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, atau Q-nya pada susunan seri yaitu sama. Kemudian muatan listrik pada susunan paralel, Qp sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kemudian beda potensial atau V besar. Beda potensial pada susunan seri yaitu Vs sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kemudian beda potensial pada susunan paralel yaitu Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, atau beda potensial pada susunan paralel yaitu V sama. Kemudian kapasitansi atau C besar. Kapasitansi pada susunan seri yaitu 1 per CS sama dengan 1 plus C1 plus 1 per C2 tambah 1 per C3. Nah, kemudian kapasitansi pada susunan paralel yaitu CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Nah, yang selanjutnya yaitu rumus dari kapasitansi kapasitor, yaitu C sama dengan Q per V. Dengan keterangan C adalah kapasitansi kapasitor dengan satuan farad atau F besar, Q sama dengan besar muatan dengan satuan kolom, V sama dengan potensial
listrik satuannya volt. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal sebagai berikut. Ini gambaran susunan seri. Nah, soalnya yaitu perhatikan gambar susunan seri kapasitor di atas. Setelah ujung A dan B dilepas dari sumber tegangan yang beda potensialnya 6 volt, maka besar muatan pada kapasitor C2 adalah, nah, kita pertama-tama menulis yang diketahui dahulu, yaitu C1, C2, dan C3 dan V. C1 nya tadi 30 mikrofarad, yang C2 tadi 15 mikrofarad, C3 10 mikrofarad, dan V nya yaitu tadi 6 volt. Nah, ini kan tadi yang ditanyakan, maka besaran muatan pada kapasitor C2 yaitu Q2. Nah, kita jawab sekarang. Tadi kan, nah, pada konsepnya kali ini untuk menjawabnya yaitu pada susunan seri kapasitor itu syaratnya yaitu Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, atau bisa dikatakan Q-nya sama. Nah, di sini persamaan dari Q total adalah C total kali V total. Nah, cara mencari C total dari susunan seri yaitu 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah C1 per C3. Nah, tadi kan sudah diketahui CC nya ini. Sekarang kita masukkan yaitu 1 per 30 tambah 1 per 15 tambah 1 per 10 sama dengan, kita samakan menyebutnya dahulu yaitu 30 dibagi 30 yaitu 1 kali 1 yaitu 1, 30 dibagi 15 yaitu 2 dikali 1 yaitu 2, 30 dibagi 10 yaitu 3 kali 1 yaitu 3. Nah, sekarang kita jumlahkan 1 per C total yaitu hasilnya 6 per 30. Nah, C total yaitu dibalik jadi 30 per 6. C total yaitu 5 mikrofarad. Kalau kita mencari, kita bisa ubah jadi farad, yaitu dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Kemudian kita mencari Q totalnya. Tadi kan ini untuk mencari Q total. Nah, kita mencari Q total yaitu CT kali VT, C total kali V total. C totalnya yaitu tadi ini 5 kali 10 pangkat 6 kali V totalnya yaitu tadi 6 volt. Nah, 6 volt kali 6 berarti. Nah, sekarang kita kalikan 5 kali 6 yaitu 30, 10 pangkat negatif 6 nya kita turunkan. Nah, Q2 yaitu kita menjadikan mikrokolom, berarti 10 pangkat negatif 6 nya kita hilangkan jadi 30 mikrofarad. Nah, jawaban dari soal ini berarti Q2 nya yaitu 30 mikrofarad. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.